Halo semua, kembali lagi ya bersama channel ini. Untuk kali ini gua akan membahas alur cerita Soul Line episode 149 atau part yang ke-20 ya. Di sebelumnya, Tuan Logo menarik kakek Titan dan ia ingin menunjukkan harta yang sangat berharga yang ia sedang menelitinya berhari-hari. Mereka pun masuk ke dalam ruangan Tuan Logo dan Tuan Logo mengatakan ia sudah menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan senjata dari Aula Wuhun. Tetapi di saat ia membongkarnya, Tuan Logo dengan tidak sengaja menghancurkan beberapa bagiannya. Dan ia mengatakan orang yang membuat senjata itu pasti orang yang sangat jenius. Di saat itu juga Tang San melihat gambar yang ada di meja Tuan Logo mirip dengan senjata rahasia miliknya yaitu busur Dewa Zuge. Lalu Tang San menghampiri dan mengatakan kepada Tuan Logo bahwa busur yang ia pegang adalah busur Dewa Zuge. Dan ia mengatakan jenius yang ia maksud adalah dirinya. Ia pun terkejut dan tidak percaya kepadanya. Lalu ia minta penjelasan kepada kakek Titan dan kakek Titan hanya menganggukkan kepalanya. Seketika itu juga Tuan Logo sangat senang dan ingin memeluk Tang San, tapi Tang San menghindar. Namun Tuan Logo tidak berhenti mengejarnya sambil mengatakan kepadanya untuk memberitahu cara memperbaiki dan cara menemukan senjata busurnya. Tang San pun seketika berhenti dan langsung mengatakan bahwa senjata miliknya ia jual ke Sakti 7 harta karun dan kemungkinan orang-orang dari Aula Wuhun mengambilnya di saat ia menyerang Sakti 7 harta karun. Dan Tang San sengaja membuat sistem di mana busur Dewa Zuge-nya tidak bisa dibongkar. Dan di saat ada orang yang membongkarnya, ada beberapa gear yang akan terpicu untuk menghancurkan bagian-bagian pentingnya agar mencegah orang lain untuk menyalinya. Dan Tang San melihat desain yang Tuan Logo gambar walaupun sangat mirip dengan aslinya, tanpa bagian kuncinya ini tidak akan berguna. Tuan Logo mengatakan kepadanya bagaimana agar bisa memperbaikinya, namun Tang San dengan sangat hormat mengatakan ia tidak bisa membantunya. Tuan Logo pun marah kepadanya. Dan ia mengatakan Tang San hanyalah murid kakek Titan dan ia adalah presiden dari asosiasi pandai besi. Tang San pun seketika menjawab, Tuan adalah dewa pandai besi dan jika aku memperbaiki busur Dewa Zuge di depanmu, kamu pasti bisa tahu semua rahasiaku. Dan ini adalah rahasia Sakti Tangku. Lalu Tuan Logo pun mengatakan, Sakti Tang apa bocah, kamu sangat arogan. Dan ia mengatakan kepada kakek Titan, kenapa kamu tidak menghentikannya? Kakek Titan pun hanya menjelaskan kepadanya bahwa ia tidak bisa melakukan apa-apa kepadanya. Karena ia bukan muridnya dan cucunya, tetapi ia adalah ketua saktenya. Dan kakek Titan pun sudah bergabung ke dalam Sakti Tang. Tuan Logo pun sangat terkejut. Dan ia mengatakan kepadanya walaupun Titan tidak bisa menjadi ketua sakti kekuatan, tapi kamu bisa kembali ke asosiasi pandai besi. Dan Tuan Titan pun menjelaskan lagi kepadanya, sebenarnya kalau kau menjadi diriku, kau pasti juga akan bergabung dengan Sakti Tang. Meskipun busur Dewa Zuge ini bagus, tetapi dalam Sakti Tang kami ini hanya senjata tersembunyi yang biasa. Dan senjata busur tersembunyi ini selain para anggota kuncinya, ia tidak akan pernah mengucurkan rahasia ke orang lain. Dan seketika itu juga Tuan Logo pun mengatakan, oh gampang saja, kalau begitu saya langsung bergabung ke dalam Sakti Tang dan memberikan skill pemahatku dan aku bisa menjadi anggota kunci, iya kan? Dan Tuan Logo langsung memanggil Silong dan menunjukkan sebagai presiden dari asosiasi pandai besi. Semua orang pun sangat terkejut. Lalu Silong mengatakan kepada gurunya yaitu Tuan Logo, apakah guru sedang bercanda? Tuan Logo pun menjawabnya, apakah aku sedang kelihatan bercanda? Dan ia akan meninggalkan semua pekerjaannya kepada Silong dan saudara-saudaranya. Dan di saat Tuan Logo tidak ada di sekitar asosiasi pandai besi, kamu harus bersatu. Dan kalau ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, kirim orang ke klan kekuatan untuk mencari kakek Titan. Kakek Titan pun mengatakan kepadanya, apakah kau serius? Dan tidak ada orang yang berhasil tanpa mengambil resiko. Aku harus bergabung ke dalam Sakti Tang. Lalu ia menanyakan kepada Tang San, apakah kamu menerimaku? Tang San pun langsung mengatakan, tentu saja boleh, karena Tuan mau bergabung ke dalam Sakti Tangku. Mulai sekarang Tuan Logo akan sama dengan senior Titan, menjadi tetua dari Sakti Tang. Lalu Tuan Logo mengatakan, apakah kamu sudah bisa memberitahuku cara metode pembuatan busur Dewa Zuge ini? Tang San pun menjawab,
Busur Dewa Zuge ini bukan apa-apa senior. Dengan statusmu, Tuan seharusnya bisa mengerjakan senjata tersembunyi terbaik di sekretang kita. Tuan Logo pun semakin senang dan ia mengatakan kamu masih punya senjata tersembunyi yang lebih baik. Tang San pun mengatakan jika Tuan berhasil membuatnya, Tuan akan menjadi penemunya dan akan memahat namanya di senjata tersembunyi itu yang tiada taranya. Lalu Tang San memberikan gulungan kertas yang berisi gambar dan metode cara pembuatan senjata rahasianya. Dan ia pun langsung mempelajarinya dan menyuruh Silong untuk menggantikan semua pekerjaannya. Tang San dan timnya pun akan pergi untuk membeli barang-barang terlebih dahulu. Senior Titan pun sangat senang karena Tuan Lago bisa bergabung dengan sektenya. Tang San pun mengatakan walaupun Tuan Lago sedikit curang tetapi ia mungkin bisa menjadi kontributor yang hebat untuk sekte Tang. Silong pun membawanya untuk makan siang terlebih dahulu sebelum mencari bahan-bahan untuk senjatanya. Dan kakek Titan pun menyerahkan bahan-bahan yang ia butuhkan kepada Silong. Ia pun sangat terkejut karena kakek Titan mencari bahan-bahan yang sangat langka dan sangat banyak. Sesampainya di tempat makan, ia pun ingin memesan ruangan, namun penjaga bilang kalau ruangan sudah penuh dan ada yang memesannya. Dan ia akan mengantarkan ke ruangan lainnya, tetapi Silong pun tidak mau karena ia membawa tamu penting. Di saat itu juga ada sekelompok dari Ola Wuhun yang menjawabnya, dan ia adalah orang yang memesan ruangan tersebut. Ia adalah Tuan Uskup Miles, dan penjaga bilang kalau ia sangat bengis dan kejam. Tuan Uskup pun mengajak Silong yang hanya level 70 kekuatan jiwanya dan tidak berguna. Selama Silong bisa membujuk Tuan Lago untuk bergabung ke Aula Wuhun, ia akan memberikan ruangannya kepadanya. Dan Silong pun menolaknya. Tuan Uskup pun marah dan menghampiri Silong, lalu menamparnya sambil mengatakan, dari mana kamu mendapatkan kedua gadis cantik ini? Sepertinya enak nih, boleh aku mencicipinya? Seketika Tuan Uskup pun langsung menampar Silong. Namun di saat tangan Tuan Uskup yang keketelan itu ingin memegang Xiaowu, Tang San pun langsung menangkisnya dan menjatuhkannya. Para prajurit dari Ola Wuhun pun ingin menyerangnya. Kakek Titan pun langsung maju sambil mengatakan, dasar sampah bau yang berani-beraninya membuli orang-orangku. Dan hanya dengan satu gerakan mereka pun semua terpental. Di saat kakek Titan akan menghajarnya lagi, Tang San pun langsung memberikan token pemberian guru tase. Seketika itu juga Tuan Uskup pun tertunduk dan ketakutan karena token itu adalah token tetua Aula Wuhun. Dan di saat itu juga Tuan Uskup mengembalikan ke Tang San, tetapi Tang San belum puas kalau tidak mengerjainya. Tang San pun menyuruhnya keluar dengan menggelinding. Tuan Uskup dan para prajuritnya pun keluar dengan menggelinding. Di saat mereka masuk ke ruangan, Silong pun kecewa dan mengira kalau Tang San dan timnya dari Aula Wuhun. Tuan Titan pun menjelaskan kepadanya bahwa ia bukan dari Aula Wuhun. Namun Silong kenapa Tang San mempunyai token tetua Aula Wuhun? Tang San pun mengatakan bahwa token itu dari guru tase yang mendapatkan secara kebetulan dan memberikan kepadanya supaya berjalan tanpa gangguan. Si gendut pun ingin memberi pelajaran kepada orang-orang Aula Wuhun yang ada di kota Genshin, tetapi Tang San tidak setuju dan menolaknya. Karena kalau ia memberi pelajaran kepadanya, Aula Wuhun pasti akan menyalahkan asosiasi pandai besi. Lalu pandai besi dalam masalah besar. Tang San juga bertanya kepada Silong kenapa Aula Wuhun sangat benci kepada pandai besi. Dan Silong pun menjawabnya karena ia dianggap tidak berguna, tapi mereka tidak bisa mengabaikan kami para pandai besi. Tapi si bajingan Uskup Miles itu ingin mengambil alih asosiasi pandai besi untuk mendapatkan uang tambahan. Dan sudah melukai banyak orang. Tang San pun bertanya kembali di mana letak Aula Wuhun di dalam kota Genshin. Ia pun menjawab, ada di timur kota. Dan Uskup Miles yang melawan kita hari ini pasti tidak akan membiarkan kita begitu saja. Tang San juga menyuruh si gendut untuk mengawasi mereka, tetapi jangan bertindak gegabah. Dan menyuruh Silong untuk mempersiapkan bahan-bahan yang ia butuhkan secepat mungkin. Dan meminta untuk merancang agar bisa menghadiri pelelangan yang diadakan di Asosiasi Pandai Besi besok. Ia juga memberi tugas yang sangat penting kepada Oscar dan Rongrong. Beberapa waktu kemudian, Oscar dan Rongrong pun mencari bahan-bahan yang dibutuhkan oleh sekte Tangnya. Di sisi lain, Silong sedang mengobrol dengan kakek Titan dan ia mengkhawatirkan gurunya yang sedang mempelajari senjata rahasia milik Tang San dan belum beristirahat setelah beberapa hari.
Dan kakek Titan pun mengatakan kepadanya agar Silong jangan terlalu khawatir dengan gurunya. Dan tak lama kemudian Oscar dan Rongrong pun kembali dan membawa barang-barang yang Tang San pesan. Dan Tang San pun sangat terkejut karena bahan-bahan yang didapatkan yaitu plat kristal emas yang ia pesan melebihi ekspektasinya. Dan kemurnian lebih tinggi dari yang ia dapatkan sebelumnya. Silong pun seketika ingin melihatnya dan ia akan memahatnya dengan kekuatan jiwanya. Dan Tang San pun kaget karena isi dalam batu besar itu adalah inti dari jiwa besi dingin. Dan bahan-bahan ini bisa untuk membuat senjata rahasianya yang unik dari sekte Tangnya. Dan ini adalah logam paling keras di benuanya. Silong pun menanyakan kepada Rongrong bagaimana ia mendapatkan bahan-bahan yang ia dapatkan dan membelinya dengan sangat murah. Oscar pun menjelaskan kepadanya bahwa Rongrong mempunyai ahli jiwa dengan kekuatan jiwa menara kaca 7 lantai yang mempunyai kemampuan yang kuat untuk menilai harta karun. Dan Rongrong juga diberi batu oleh penjualnya dan tidak disangka batu itu adalah batu paling berharga. Silong pun mencoba membukanya dengan kekuatannya dan Tang San mengatakan bahwa batu ini adalah inti dari cekungan perak laut dalam. Dan karena batu ini terlalu tangguh dan ia khawatir tidak bisa untuk membuat senjatanya kecuali gurunya kakek Titan yang bisa melakukannya. Seketika itu Silong mengatakan bahwa pelelangan akan segera dimulai. Mereka pun pergi ke tempat pelelangan. Sesampainya di sana, Tang San pun bertemu dengan Tuan Logao dan Tang San mengatakan bahwa ia sudah mendapatkan logam yang tepat dan ia akan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuan Logao untuk membuatnya. Beberapa waktu kemudian, Sidi, salah satu murid dari Tuan Logao, mengumumkan bahwa pelelangan telah dimulai. Dan pelelangan pertama dimulai dari potongan besi hitam dengan kemurnian 90%. Dan pelelangan pertama didapatkan oleh Tuan Uskup Myles yang menghargainya dengan sangat tinggi. Tang San pun meminta Rongrong untuk melepaskannya. Dan lagi-lagi pelelangan berikutnya Tuan Uskuplah yang memenangkan dengan harga yang sangat tinggi. Waktu pun terus berjalan, hanya mereka berdua lah yang saling membeli antara Rongrong dan Tuan Uskup. Dan di saat pelelangan yang terakhir kalinya, barang lelangan itu adalah baju milik Tuan Logao dan baju itu adalah baju armor fleksibel sempurna yang mempunyai kelebihan bisa menahan teknik jiwa ke-6 dari ahli jiwa tipe serangan. Namun Tuan Uskup Myles langsung menghargainya dengan sangat tinggi dan akhirnya Tuan Uskup Myles lah yang memenangkan pelelangan baju milik Tuan Logao itu. Beberapa saat kemudian salah satu dari murid Tuan Logao membisikkan kepada Sidi bahwa semua yang memenangkan pelelangan itu adalah Tuan Uskup Myles. Dan ia tidak membayar sepeser pun dan hanya membawa barang-barang yang ada di pelelangan. Beberapa waktu kemudian malam pun tiba. Si gendut melaporkan bahwa Tuan Uskup Myles dan para prajuritnya dari Ola Wuhun pun akan merampok pelelangan Tuan Logao. Kakek Titan pun juga mengatakan kepada Tuan Logao supaya jangan khawatir tentang orang-orang dari Ola Wuhun. Seketika itu juga Tang San angkat bicara agar semua ini ia yang menanganinya. Dan Tang San pun langsung pergi sambil mengatakan, malam yang gelap adalah malam untuk membunuh. Tang San pun bersiap-siap untuk menyerang para prajurit dari Ola Wuhun. Dan bagaimana kelanjutannya kita akan bahas di part selanjutnya ya. Terima kasih.